Hai bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop terbaru punya Lenovo yang cocok untuk berbagai kebutuhan umum. Misalkan untuk kerjaan kantoran, kalian para guru pengajar, untuk kuliah ataupun untuk belajar yang memang basic. Ini sudah sangat mumpuni sekali karena laptop yang kita review ini memiliki prosesor generasi terbaru yaitu Intel Core i3 Gen 12. Dan harganya itu dia dibanderol di angka 5,8 juta saja. Menurut saya harga ini cukup kompetitif kalau kita compare di beberapa merek yang lain. Entah kayak Asus, Acer, HP ataupun punyanya MSI, dia itu rata-rata masih harganya di atas 6 juta kalau pakai Intel Core i3 Gen 12. Nah, masalahnya bro, di versi laptop ini dia kan menggunakan tipe Lenovo V14G3 yang kalau kita lihat barebone untuk casingnya ini masih sama dengan versi Lenovo V14G2. Jadi kalau kita lihat secara material dia sama-sama menggunakan plastik ABS dengan bobot yang cukup ringan di angka 1,4 kg, kameranya ada privacy shutter, cuman bagusnya tipe ini resolusi kameranya bagus. Jadi misalkan teman-teman itu pekerjaannya banyak untuk meeting online, di versi V14G2 saya bisa menyarankan bahwa ini kameranya cukup sekali untuk bisa menghandle semua kebutuhan meeting online kalian. Kemudian laptop ini juga masih dibekali sama colokan earport yang cukup lengkap. Jadi meskipun dia kalau kita lihat dari sisi kiri maupun kanan modelnya itu tipis, produk ini masih disematkan untuk colokan RJ45 yang artinya misalkan teman-teman merasa kurang stabil untuk konektivitas internetnya, ini sangat bisa sekali bro untuk memanfaatkan colokan RJ45. Cuman sayangnya di versi V14G3 ini dia masih menggunakan panel layar TN resolusi Full HD dan kecerdasan di angka 250 nit. Kemudian untuk jenis layarnya itu dia masih menggunakan anti glare. Sehingga misalkan teman-teman menggunakan laptop ini dengan teman kalian dan nonton film, itu memang view angle-nya kerasa banget loh. Kalau kalian terbiasa pakai IPS, ini akan sedikit terasa kurang nyaman, tapi karena dia menggunakan resolusi Full HD, ya untungnya ini gambarnya resolusinya masih lebih padat dibandingkan kalau sudah menggunakan layarnya TN kemudian resolusinya udah pakai HD, itu pasti kurang nyaman banget di mata kalian. Terus ini laptop kalau kita lihat secara spesifikasinya, dia ini menggunakan prosesor Intel Core i3 1215U series yang ditunjang oleh RAM bawaan 4GB DDR4 dan juga penyimpanan M2 yang kapasitasnya di angka 256GB. Nah, salah satu faktor yang bikin laptop ini murah adalah karena dia itu masih belum menggunakan Windows 11 original dan juga belum ada bawaan Office. Jadi saran saya, ketika teman-teman beli sebuah laptop tipe Lenovo V14G3 yang pakai prosesor baru ini, minta aja bro sekalian diinstal sama penjualnya supaya kalau udah nyampe di rumah kalian, ini laptop tinggal nyalain dan juga tinggal pakai aja. Dan ini laptop tentunya kalau kita bongkar di bagian belakangnya, dia ini memiliki opsi upgrade yang cukup jangka panjang. RAM-nya masih bisa kita tambahkan hingga 12GB. Kemudian kalau penyimpanannya, ini laptop masih memiliki sebuah slot SATA kosong. Jadinya kalau kita merasa kurang dengan bawaan di kapasitas 256GB itu, ini laptop masih bisa banget untuk kita tambahkan dari hard disk kita yang lama ataupun bisa kita tambahkan dengan SSD slot SATA yang baru. Jadi saya bisa bilang untuk opsi upgrade-nya, ini laptop udah cukup jangka panjang hingga beberapa tahun ke depan. Kemudian kalau untuk experience penggunanya, menurut saya laptop ini cukup enak karena memiliki bobot yang enteng dan kalau dibuat ngetik, ini feel-nya cukup comfort seperti Lenovo pada umumnya, jadi ya taktil, tapi minusnya ya seperti di harga 5 jutaan pada umumnya, bahwa Lenovo V14 ini masih tidak memiliki backlight lampu di bagian keyboardnya. Tapi kalau untuk tombol powernya ini sudah terpisah, jadi kalau kalian buat ngetik ini nggak akan gampang tipu dan tidak sengaja untuk mematikan tombol power yang ada di keyboardnya. Kemudian experience yang saya rasakan cukup nyaman di laptop ini adalah karena dia memiliki daya tahan baterai yang cukup lumayan, karena pasti ini laptop kita panjer dengan kapasitas baterai di angka 38 Wh. Laptop ini masih mampu bertahan di angka 4 hingga 4,5 jam untuk berbagai kebutuhan produktif, entah itu untuk nonton YouTube dan juga untuk browsing dan untuk kebutuhan yang lain. Cuman experience saya yang mungkin perlu ditingkatkan lagi adalah ketika ini laptop kita gunakan untuk kebutuhan bermain game, untuk cari hiburan yang notabene bukan gaming AAA. Dan pengalaman saya yang saya rasakan untuk laptop ini adalah untuk gaming GTA 5 dan juga untuk kebutuhan Valorant, dia itu menurut saya cukup playable bro. Meskipun kalau ini kita lihat, dia ini kan VGA display-nya nggak ada, tapi nyatanya pas kita gunakan untuk settingan GTA 5, laptop ini resolusinya bisa Full HD dan untuk settingan low-nya itu dia cukup playable untuk bisa kita mainkan
Ya sekedar untuk meluangkan waktu untuk membuang penat ataupun untuk sekedar mencari inspirasi. Tapi saran saya misalkan ini laptop untuk digunakan di kebutuhan gaming seperti yang saya infokan tadi, mendingan RAM-nya minimal kalian tambahkan 4 GB ataupun mungkin sekalian ditambahkan 8 GB supaya performanya semakin enak untuk bisa menunjang semua aktivitas teman-teman sekalian. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kalian simpulkan. Saya kira ini laptop minusnya cuma ada di layarnya aja, dan kalau kita lihat secara harga serta semua spesifikasi serta opsi upgrade, ini cukup enak untuk bisa menghandle semua kebutuhan kalian sehari-hari. Ya wes, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.